Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar. Anggotanya yaitu yang pertama ada saya Septia Depi, ada Fajrul Falah, lalu ada Sela Afrianti, lalu ada Sri Hikmatul Fajriyah, kemudian ada Priska Pebi, ada Hoirunisa, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Faujan. Kami dari kelas 5G, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah, saya akan menjelaskan A. Pendahuluan. Arus globalisasi semakin canggih dan meningkat. Hal ini sangat memberikan peluang yang sangat besar untuk setiap individu. Semua orang bisa mengakses apapun melalui handphonenya dengan berbagai aplikasi dan sosial media lainnya. Berbagai informasi yang kita dapatkan sekarang sangat mudah sekali, tidak kecuali anak sekolah dasar. Ya, mereka bisa mengakses informasi bisa melalui berbagai aplikasi atau melalui Google. Fenomena ini tidak berarti bahwa posisi guru bisa tergeserkan oleh sosial media tersebut. Nah, di sini guru memiliki peranan yang sangat penting karena dengan banyaknya akses ilmu pengetahuan yang mudah didapatkan, maka siswa bisa dituntun untuk menyeleksi informasi-informasi yang sesuai dengan ilmu pelajaran yang bisa diterapkan di sekolah dasar masing-masing. Sehingga terciptanya suasana yang dapat menimbulkan keinginan dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas belajar tersebut. Nah, dari semakin mudahnya informasi yang bisa kita dapatkan, maka guru dituntut untuk menguasai pendekatan pembelajaran pada siswanya. Selanjutnya, definisi dari pendekatan pembelajaran, yaitu sebuah acuan atau sudut pandang seorang pendidik atau guru terhadap rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas dengan tujuan agar siswanya dapat meningkatkan psikomotorik, afektif dan kognitifnya di kelas. Selanjutnya, ada dua istilah yang berkaitan erat dengan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini lebih menitik beratkan pada pembentukan dan pengembangan kepribadian siswa tersebut. Ya, contoh di sini pendidikan itu mulai jenjangnya mulai dari TK, terus SD, sekolah dasar, SMP, dan SMA sampai dia menjadi seorang sarjana, itu adalah istilah pendidikan. Selanjutnya, pengertian dari pelatihan yaitu lebih menitik beratkan pada keterampilan atau skill seseorang. Contohnya di situ adalah jika kita menjadi seorang guru, nanti kita akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan skill atau kemampuan yang harus dimiliki sebagai seorang guru. Selanjutnya, tahapan dalam sistem pengajaran. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan analisis, yang kedua ada tahapan sintesis, dan yang ketiga ada tahapan evaluasi. Pada tahapan yang pertama yaitu tahapan analisis, di mana kita dituntut untuk bisa menentukan dan merumuskan sebuah tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu tahapan sintesis. Tahapan sintesis yaitu tahapan perencanaan dalam proses yang akan kita tempuh pada proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi di sini adalah tahapan kita menilai atau mengevaluasi dari tahapan pertama sampai tahapan kedua.
Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu pendekatan holistik. Pendekatan holistik adalah bagian daripada proses pembelajaran dengan menjadikan segala hal bercampur menjadi satu kesatuan wilayah kekuatan yang utuh, sehingga membuat seseorang bisa berpikir dan menganalisis suatu hal dari berbagai sisi, bahkan dari sisi yang tidak disadarinya sekalipun. Berikut ini merupakan tokoh para ahli yang menciptakan teori Gestalt. Yang pertama ada Max Wetthammer. Max Wetthammer dilahirkan di Paraguay pada tanggal 15 April 1880. Wafat pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York. Max Wetthammer dianggap sebagai pendiri psikologi Gestalt bersama dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Popper. Yang kedua ada Wolfgang Kohler. Kohler lahir di Reval, Estonia, tanggal 21 Januari 1887 di Pulau Tenerife yang berlokasi di Pulau Cariri. Dia mempelajari perilaku kera dan ayam. Hasil investigasinya kemudian diterbitkan dalam sebuah bukunya yang penting yang bernama The Mentality of Apes 1924, yang memuat tentang eksperimentasinya mengenai kera dan ayam untuk mengetes berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Yang ketiga ada Kurt Popper. Popper lahir di Berlin pada 18 Maret 1880. Ya, ini di Berlin mengajar psikologi tahun 1929. Tahun 1925 dia mempublikasikan Place of Gestalt Psychology, sistem utama di dalam psikologi Gestalt. Dia adalah orang pertama yang menulis artikel dalam bahasa Inggris yang mengenai psikologi Gestalt. Artikelnya Perception and Introduction to Gestalt Theory. Dipublikasinya di Psychology Bulletin tahun 1922 dan dia meninggal tahun 1941. Ada berbagai macam aplikasi teori Gestalt. Di antaranya yaitu yang pertama ada pengalaman memahami atau insight. Dia menjelaskan bahwa memahami memegang peranan yang penting dalam perilaku dalam proses pembelajaran. Hendaknya pendidik memiliki kemampuan memahami, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Contohnya, bila menganalisis sesuatu tentu tidak hanya satu penyebabnya, namun dilihat dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan memiliki sebab akibat. Misalnya lagi, para pelaku menyimpan sosial. Mereka melakukan itu tentu tidak semata-mata mereka ingin melakukan penyimpanan tersebut, tetapi ada berbagai sebab yang membuat mereka melakukan hal tersebut dan tentunya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, pembelajaran yang bermakna atau juga disebut meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan memahami dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu unsur akan makin efektif sesuatu yang dipelajari. Hal ini sangat penting dalam kegiatan pemecahan masalah, khususnya dalam identifikasi masalah dan pengembangan alternatif pemecahannya. Hal-hal yang dipelajari peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Contoh, masih ada perilaku menyimpang, makin banyak kita tahu apa penyebab melakukan perbuatan itu, tentu kita menjadi memahami bahwa tidak semua pelaku menyimpang menginginkan dia melakukan hal tersebut. Dan setelah kita memahami berbagai penyebabnya, kita dapat mencari pemecahan masalahnya yang dikaitkan dengan berbagai aspek secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu perilaku bertujuan atau purpose behavior. Penjelasannya adalah bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses pembelajaran akan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu,
guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Contoh, dalam setiap pembelajaran sebelum dimulainya proses belajar mengajar, sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu apa yang menjadikan tujuan pembelajaran tersebut, agar bukan hanya guru yang memahami apa yang ia ajarkan, namun juga siswa mengerti apa yang ia pelajari. Dan yang keempat yaitu ada prinsip ruang hidup atau life space, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendaknya memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Contoh, dalam berbagai mata pelajaran, apalagi di bidang ilmu sosial, diharapkan siswa bukan hanya mampu memahami teori, tetapi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang ia pelajari. Dan yang kelima yaitu ada transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Menurut pandangan Gestalt, transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari suatu konfigurasi dalam situasi tertentu untuk kemudian menempatkan dalam situasi konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat, dan juga menekankan pentingnya penangkapan prinsip-prinsip pokok yang luas dalam pembelajaran dan kemudian menyusun ketentuan-ketentuan umum atau generalisasi. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan analisasi untuk kemudian digunakan dalam pemecahan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkannya. Contoh, misalkan pada suatu studi kasus, para siswa tentu akan memahami sebab akibat yang terjadi dalam masalah yang mereka hadapi. Namun terkadang apabila diberikan masalah lain, siswa kebingungan untuk mencari penyelesaiannya. Oleh karena itu, diharapkan siswa dapat memahami unsur-unsur pokok dalam Konstruktivisme meletakkan kebenaran dari pengetahuan dengan feasibilities-nya, yaitu berlaku konsep dan pengetahuan itu dalam penggunaannya. Semakin dalam dan luas suatu pengetahuan dapat digunakan, semakin luas kebenarannya. Dalam kaitan ini, maka pengetahuan tarafnya mulai dari yang berlaku sampai yang lebih umum, sehingga pengetahuan itu ada batasnya tersendiri. Para penganut konstruktivisme termasuk Paul Suparno berpendapat bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada di sana dan orang tinggal mengambilnya, tetapi merupakan suatu bentukan terus-menerus dari seseorang yang setiap kali mengadakan reorganisasi karena munculnya pemahaman yang baru. Von Glaserveld menyebutkan beberapa kemampuan yang diperlukan untuk proses pembentukan pengetahuan itu ada 3. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Kemudian, von Glaserveld berpendapat bahwa ada 3 level dalam kaitan hubungannya pengetahuan dan kenyataan, yaitu yang pertama, konstruktivisme radikal, mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai kriteria sebenarnya. Sedangkan yang kedua, realisme hipotesis, memandang pengetahuan sebagai suatu hipotesis dari struktur kenyataan dan sedang berkembang maju menuju sejati yang dekat dengan realitas.
Sedangkan yang terakhir, konstruktivisme biasa masih melihat pengetahuan sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari kenyataan suatu objek. Berdekam akhirnya menyimpulkan bahwa anak akan belajar dengan baik dan bermakna apabila dalam proses pembelajaran tersebut, yang pertama, anak merasa aman secara psikologis serta kebutuhan fisiknya terpenuhi. Dan poin yang kedua, anak mengkonstruksi pengetahuan. Yang ketiga, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak-anak lainnya. Yang keempat, anak belajar melalui bermain. Yang kelima, minat dan kebutuhan anak untuk mengetahui dapat terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir, unsur variasi individual anak diperhatikan. Baik, pendekatan experiential learning, yaitu yang diartikan sebagai belajar melalui penghayatan langsung atas pengalaman yang dialami. Menurut Hoover mengatakan atau mengungkapkan bahwa experiential learning terjadi apabila siswa secara pribadi bertanggung jawab atas proses pengetahuan, keterampilan, sikap, dan situasi. Baik, selanjutnya yaitu belajar yang ditandai oleh taraf atau keterlibatan sangat aktif, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotoris. Baik, di dalam pengertian menurut Hoover tersebut, mencakup ada 4 definisi yang mengandung 4 syarat. Yang pertama yaitu Baik, 4 syarat itu yang pertama ada siswa memiliki tanggung jawab pribadi atas belajar yang dicapai olehnya. Dan yang kedua yaitu lebih hanya sekedar melibatkan proses-proses kognitif. Dan yang ketiga, tujuan belajarnya meliputi pula aspek keterampilan dan aspek efektif. Di samping tujuan sifatnya tradisional, yaitu mengembangkan pengetahuan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu siswa aktif dalam proses belajar baik secara fisik maupun secara psikologis. Baik, selanjutnya yaitu menurut pendapat Walter dan Mark, experiential learning merupakan suatu aturan peristiwa atau lebih tujuan belajar yang ditetapkan, yang mensyaratkan keterlibatan siswa secara aktif pada salah satu hal yang dipelajari dalam urutan itu. Baik, pelajaran yang disajikan yaitu diilustrasikan, disoroti, dan didukung melalui keterlibatan siswa. Prinsip utama experiential learning ini yaitu adalah seseorang pelajar yang paling baik apabila ia melakukannya. Dan di dalam pengertian menurut Walter dan Mark ini mengandung arti bahwa ciri experiential learning yaitu adalah yang pertama ada keterlibatan siswa di mana mereka aktif melakukan sesuatu. Dan yang kedua yaitu terjadinya relevansi terhadap topik pada experiential learning. Yang ketiga yaitu tanggung jawab siswa dalam experiential learning ditingkatkan. Yang keempat, penggunaan experiential learning bersifat luas baik seringnya siswa maupun tipe pengalaman belajarnya termasuk tujuannya. Baik, selanjutnya yaitu menurut Hendro Juwono. Hendro Juwono yaitu pelaksanaan experiential learning meliputi 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan pengantar atau tahap pengantar. Tahap ini dimulai dengan menciptakan iklim belajar yang digunakan dan mengemukakan rencana serta persiapan yang telah dibuat, yaitu menentukan sifat keseluruhan pengalaman yang menyangkut keterlibatan, keterbukaan pada pengalaman, pengambilan resiko, orientasi, proses, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu tahap kegiatan. Tahap ini menyangkut aspek-aspek penilaian, material ruangan, dan suasana siswa, pemberian petunjuk, dan pembagian waktu terjadi penegasan keterlibatan, kehadiran, dan tanggung jawab untuk siswa maupun guru.
Baik, yang ketiga yaitu ada tahap debriefing. Tahap debriefing ini yaitu tahap yang meliputi diskusi tanpa kegiatan yang telah diselesaikan dengan memberi detail urutan dan maknanya bagi pengalaman siswa. Yang keempat yaitu tahap rangkuman. Tahap rangkuman ini yaitu rangkuman ini bisa menyangkut kegiatan khusus atau kegiatan keseluruhan. Untuk kegiatan khusus, guru yang tidak hanya menyotori isi proses kegiatannya, tetapi juga mengintegrasikan penelitian teoritis dan empiris dengan pengalaman siswa dalam situasi belajar. Baik, yang terakhir yaitu ada tahap keseluruhan. Tahap keseluruhan ini mencakup 2 poin, yaitu yang pertama ada guru mengintegrasikan pengalaman belajar dan pengalihannya dari pengalaman belajar. Yang kedua yaitu guru perlu mempersiapkan siswa untuk melakukan pengalihan, transferring, dan penerapan dalam situasi yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini yaitu adalah tahap yang biasanya menyangkut evaluasi keberhasilan atau efektivitas pengalaman belajar yang bisa berupa kegiatan tunggal atau keseluruhan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fauzan di sini akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Kanisa. Masih di poin experiential learning, ada beberapa teknik pembelajaran yang dianggap tepat untuk digunakan melaksanakan perubahan tingkah laku selama experiential learning. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah latihan terstruktur, yang kedua ada simulasi, dan yang ketiga ada interaksi kelompok. Dari poin pertama, latihan terstruktur adalah kegiatan yang digunakan untuk melibatkan siswa secara langsung pada isi pengalaman atau dengan siswa lain. Teknik ini terdiri atas prosedur yang ditentukan secara jelas langkah demi langkah, dan dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar siswa akrab dengan keterampilan praktis, membangkitkan perasaan dan reaksi mereka, serta mendorongnya bergerak menuju ke arah pengalaman belajar. Yang poin kedua di sini ada teknik simulasi, adalah metode atau gambaran beberapa segi pengalaman manusia yang di dalamnya mengandung perangkat aturan, pedoman, dan peralatan yang dapat menggambarkan, mencerminkan, dan menirukan proses kejadian atau kondisi yang sebenarnya. Dibandingkan dengan teknik lain, simulasi memiliki nilai lebih, karena sifatnya yang khas itu juga sangat potensial untuk menggali proses perubahan yang terjadi. Dan potensinya yang sangat besar itu, maka teknik ini dilakukan sebagai teknik utama. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan permainan. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu teknik interaksi kelompok. Dalam teknik interaksi kelompok, siswa diminta saling berbagi atau sharing pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kelompoknya. Dengan cara itu diharapkan kesadaran diri siswa lebih meningkat dan dapat lebih menyadari orang lain, serta lebih memahami tingkah laku individu maupun kelompok. Penggunaan teknik ini lebih menitik beratkan pada proses kelompok daripada diskusi. Nah, selanjutnya ada 4 aspek umpan balik. Salah satu perubahan yang paling sederhana dan yang paling jelas serta berterus terang dalam experiential learning adalah melalui umpan balik. Di sini ada 4 aspek umpan balik. Yang pertama ada penginderaan dinamis, yang kedua ada positif negatif, yang ketiga ada intrinsik, dan yang keempat ada informal atau konfrontasional. Poin yang pertama ada umpan balik penginderaan dinamis berhubungan dengan stimuli yang membangkitkan gerakan yang secara intrinsik memberi jalan bagi pengaturan gerakan dalam kaitannya dengan lingkungan. Pengetahuan akan hasil diberikan sesudah suatu respon, yaitu akibat sesudahnya yang statis, yang dapat memberi informasi tentang ketepatan, tetapi tidak mungkin memberi stimuli yang mengatur secara dinamis. Indikasi umpan balik mengenai kesalahan akan lebih efektif pada tampilan kerja dan belajar daripada pengetahuan akan hasil yang sifatnya statis. Poin yang kedua ada positif negatif. Umpan balik positif terjadi apabila isyarat-isyarat diberikan sedemikian rupa sehingga meningkatkan penyimpangan keluaran dari keadaan yang mantap. Sebaliknya, jika menurunkan penyimpangan disebut umpan balik negatif. Putaran umpan balik positif sangat diharapkan bagi pengembangan dan perluasan seperti dalam pengembangan pribadi melalui eksperimen ini. Umpan balik negatif sebagai prasyarat yang diperlukan bagi semua tingkah laku yang mempunyai maksud tertentu, karena akan membantu sistem ke arah keseimbangan atau menuntut tingkah laku ke arah tujuan yang ditetapkan.
Yang ketiga ada intrinsik. Pengetahuan akan hasil intrinsik terjadi apabila seseorang melakukan banyak tugas. Misalnya pada waktu mengendarai mobil, individu akan secara konstan memperoleh umpan balik tentang di mana letak kakinya melalui otot-ototnya. Pengetahuan akan hasil yang intrinsik memberikan bimbingan eksternal tentang konsekuensi perbuatannya. Misalnya jarum penunjuk kecepatan mobil memberikan pengetahuan akan hasil ekstrinsik yang memungkinkan pengemudi menyesuaikan kecepatan mobil dengan pijakan pedal gas. Poin yang keempat selanjutnya ada informal atau konfrontasional. Umpan balik informal hanya memberi informasi kepada individu, sedangkan umpan balik konfrontasional di samping memberi informasi juga lebih menuntut kepada penerima. Umpan balik konfrontasional ditunjukkan terhadap kurangnya kesadaran atau ketidaksesuaian tingkah laku seseorang dan pada hal-hal yang mempunyai makna sangat pribadi. Misalnya diberikan kepada seorang yang tidak menyadari bahwa tingkah lakunya menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya ada keunggulan experiential learning. Dengan pendekatan pembelajaran semacam ini, siswa dapat mendorong untuk mengembangkan kesediaan dan kemampuan untuk mengambil sebuah risiko. Yang kedua dapat memikul tanggung jawab. Yang ketiga mempertimbangkan realitas yang dihadapi. Dan yang keempat, siswa juga dapat mengubah pola tingkah lakunya dari mulai segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan juga diharapkan menerapkan perubahan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-harinya. Karena siswa itu berada di dalam 3 lingkungan yang berbeda, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua ada sekolah, dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Salapriati sekarang ingin membahas mata pelajaran konsep dasar strategi pembelajaran mengajar tentang materi bab 4 pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar dengan judul pembahasan materi F pendekatan multi-level intelligence. Selanjutnya, sebelum kita mengenal pembelajaran pendekatan multi-level intelligence, kita akan mengenal buku yang berjudul Levels of Mind yang berbunyi Our Multi-Minded Intelligence. Laulik merupakan dasar pemikiran munculnya teori multi-level intelligence yang diungkapkan oleh Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, ia memandang bahwa ruang lingkup mempengaruhi potensi manusia melebihi skor IQ dan tidak terbatas hanya pada kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan produk. Dan sayangnya, sekarang dalam perspektif pragmatis, konsep intelijensi mulai kehilangan unsur bisnisnya dan menjadi lebih fungsional. Selanjutnya, di sini Gardner dan Thomas Armstrong tahun 1994 telah melakukan pemetaan kemampuan manusia dalam 7 kategori intelijensi atau kecerdasan yang lebih komprehensif, yaitu yang pertama kecerdasan bahasa. Apa sih itu termasuk kecerdasan bahasa? Kecerdasan yang melibatkan kemampuan manusia untuk berbahasa melalui menulis, membaca, berbicara. Anak yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa, suka menulis, dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Dan yang kedua yaitu kecerdasan matematika. Apa sih itu kecerdasan matematika? Kecerdasan yang melibatkan kemampuan manusia untuk meningkatkan kecerdasan matematika logis dan menggunakan angka secara efektif. Dan yang ketiga yaitu kecerdasan pemahaman ruang. Kalian tahu nggak sih apa itu kecerdasan pemahaman ruang? Kecerdasan yang visual terletak pada kemampuan indera pandang dan berimajinasi. Dan yang keempat yaitu kecerdasan kinestik. Apa sih itu kecerdasan kinestik? Kecerdasan untuk menggunakan anggota tubuh atau fisik mengendalikan kegiatan tubuh untuk menyatakan perasaan, ide, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu kecerdasan musikal.
itu adalah yang melibatkan kemampuan manusia mengenali dan menggunakan ritme, nada, serta kepekaan terhadap bunyi-bunyian. Dan yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Apa sih itu kecerdasan interpersonal? Kecerdasan seseorang pada kemampuan membedakan suasana hati, motivasi, dan perasaan orang lain. Dan yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan seseorang melalui pengetahuan tentang diri dan bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuan. Banyak sekarang orang yang menilai bahwa kualitas musikal, pemahaman ruang, kinestetik sebagai bakat. Namun, gender secara teoretik menyebutkan sebagai inteligensi. Menurut Thomas Armstrong tahun 1994 mengklaim gender ini didukung oleh 8 faktor, yaitu yang pertama isolasi potensi karena kerusakan otak. Yang kedua yaitu adanya individu yang luar biasa. Yang ketiga yaitu perbedaan jalur perkembangan. Yang keempat yaitu adanya evolusi sejarah. Yang kelima yaitu temuan dari psikomotorik. Yang keenam yaitu dukungan dari psikologi eksperimental. Dan yang ketujuh yaitu adanya cooperation. Dan yang ke-8 yaitu adanya proses pengkodean sistem simbolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hikmatul Fajriyah. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian F, yaitu tentang pendekatan multiple intelligence. Berikut ini adalah hal penting tentang teori multiple intelligence. Yang pertama, setiap individu memiliki ketujuh intelijensi yang unik. Yang kedua, individu mengembangkan intelijensinya sesuai dengan tingkat perkembangan. Yang ketiga, masing-masing intelijensi saling memiliki keterkaitan. Dan yang keempat, terdapat beragam cara untuk menjadi intelligence dalam setiap kategori intelijensi. Multiple intelligence dan pengembangan kurikulum menurut Goodland dan Thomas Armstrong 1994 yaitu kebanyakan aktivitas kelas berfokus pada worksheet dan workbook. Nah, teori multiple intelligence memberikan pedoman kepada guru untuk memilih metode mengajar yang terbaik. Kemudian di sini ada teori multiple intelligence memiliki 3 unsur. Apa saja sih? Yang pertama ada unsur metode, yang kedua ada unsur materi, dan yang ketiga yaitu teknik mengajar. Nah, berikut ini merupakan 7 langkah dalam mengembangkan kurikulum dengan berbasis teori multiple intelligence. Yang pertama yaitu guru fokus pada topik atau tujuan. Yang dimaksud tujuan ini adalah tujuannya dinyatakan secara jelas untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu munculkan pertanyaan tentang multiple intelligence. Dan yang ketiga, mempertimbangkan segala kemungkinan. Jadi, guru harus memikirkan metode yang tepat untuk belajar mengajar. Dan yang keempat yaitu ada curah pendapat, yaitu guru mengemukakan segala gagasan yang ada di dalam pikirannya. Selanjutnya yang kelima yaitu memilih aktivitas yang cocok, yaitu tentukan pendekatan yang benar-benar operasional dalam pendidikan. Dan yang keenam ada kembangkan urutan tindakan. Yang ketujuh, mengimplementasikan rencana, yaitu guru mengumpulkan segala materi dan rencanakan pelaksanaan belajar mengajar. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video maupun isi dari materi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.